Sulianto menyatakan bahwa kurikulum ya berdasarkan kondisi pasar saja, karena termasuk juga pengamat total quality management ya, di dalam jaminan mutu itu kan ada. Kita di perguruan tinggi itu tidak menggunakan jadi di perguruan tinggi ini ya, saya memungkinkan karena kami juga melaksanakan itu ya, melaksanakan itu. Tapi tentu ini karena ya berdasarkan kondisi pasar. Itu kalau di perguruan tinggi ya. Nah, tadi kan oleh Pak Sulianto bahwa ya, jadi kita bedakan antara perguruan tinggi dan di sekolah menengah ya. Kalau perguruan tinggi tadi itu bisa sangat fleksibel ya. Berarti OBE ini memang atau OBC ini memang sudah merekomendasikan agar seluruh desain kurikulumnya basisnya adalah kebutuhan-kebutuhan dari pasar. Nah, tentu secara technically Pak Ganjar nanti juga terkait dengan waktu juga kan. Maksudnya kan mungkin tidak harus 4 tahun. Tapi setiap di dalam kami di sini kan ada setiap 2 tahun mungkin atau setiap tahun kita mengadakan peninjauan kurikulum ya. Jadi tidak harus 4 tahun begitu ya. Itu kita tergantung kepada kebijakan dari masing-masing program studi ya. Itu juga time base ya. Time base, tapi time base yang adjustment bagi kita, yang kita atur oleh kita sendiri ya. Jadi tetap ada. Kalau perguruan tinggi sangat fleksibel lah. Intinya kita bisa tetap berdasar kepada kepada outcome, kepada kebutuhan. Juga ada satu pertanyaan ya, apakah mungkin dari Pak Prabowo ya setiap kurikulum di satuan pendidikan dapat memasukkan dengan dari mantan dirjen kita, Dirjen Dikti ya, yang pernah menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi jawaban diskretnya mungkin Pak ya, Pak Prabowo mungkin. Nah, terus elaborasi apakah mungkin? Jawabannya panjang sekali. Nanti mungkin apa tidak kalau tidak jelas. Jadi Pak Prabowo ya sangat mungkin lah ya dimasukkan ke situ. Ya kalau kita tidak bisa main di kurikulumnya, mainlah di RPS-nya, CPMK-nya, sub CPMK-nya. Di sana kan masih sangat mungkin kita memasukkan ya konten-konten atau nilai-nilai yang lain ya. Bahkan nilai-nilai. Kemudian ini terkait dengan perubahan kurikulum ya Pak Sulianto dan juga Pak Ganjar. Fleksibilitas kurikulum kita, OBC kita di perguruan tinggi memang harus betul-betul memberikan peluang kepada kita untuk sewaktu-waktu bisa melakukan perubahan kurikulum. Karena di perguruan tinggi saat ini tuh kan kita merasakan lah, ya. Misalnya disrupsi yang disebabkan karena MBKM. MBKM itu juga disruptor itu ya. Nggak tahu Bapak merasa apa enggak ya. Ya mudah-mudahan tidak merasa ya. Kalau saya merasa banget ya, MBKM itu mendisrupsi seluruh tatanan kurikulum kita. Ya, jadi gimana ini MBKM? Oh ini. Bentar Bapak dan Ibu, saya carikan dulu. Ini gimana? Bentar nih. Ya, ini dari ini saja sudah kelihatan ini ya. Sistem informasi kita artinya memasukkan unsur MBKM ya. Jadi KRS-nya ini di sini ada MBKM ini yang semula itu hanya di lini bawah ini. Mahasiswa kita KRS, kemudian kegiatan belajar mengajar, dapat KHS, masuk ke PD Dikti. Sekarang enggak. KRS di dalamnya nanti sudah ada merujuk pada kegiatan MBKM untuk kegiatan-kegiatan khususnya yang disrupsi oleh MBKM ya. Pak Ganjar tidak hanya kurikulum tapi juga sistem yang ada di dalam perguruan tinggi kita semuanya terdisrupsi oleh sistem oleh MBKM. Jadi ini yang saya maksud tadi, karena di perguruan tinggi itu lebih fleksibel lebih fleksibel pelaksanaan dari kurikulum, maka kurikulum yang kita susun ya bisa dengan mudah ya disisipi oleh hal-hal lain termasuk MBKM yang ada di dalamnya. Saya kira itu Pak Ganjar, komentar-komentar yang dapat saya sampaikan, dan
terakhir saya kira ini saya ingin Baik menyampaikan. Pak, terima kasih Pak. MBKM ini masih kelihatan nggak Bapak dan Ibu? Masih, Alur Pak. siap MBKM Masih masih ya? kelihatan Pak. Oke, nah jadi kalau ini sharing saja ya, sharing yang terjadi di UAD adalah